Akhirnya Hasto menggigil kedinginan di ruang KPK. Hasto. Aduh. Ya, saya ditinggal hampir 4 jam menggigil kedinginan di ruang KPK. Belum lagi nanti percakapan di HP dibongkar semua. Iya. Mudah-mudahan sih nggak ada sayang. Udah makan belum? Ya. Mudah-mudahan ya. Nih, Hasto lagi ngapain ya? Apalagi dia lagi ngapain ini Hasto? Oke, terlepas Hasto lagi ngapain, kita simak Hasto nih sekarang. Ya Pak Hasto, jadi apa saja tadi yang disampaikan? Ya nggak ada yang sana ketutupan. Dia menemon turun dikit. Macam. Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kesabarannya. Jadi saya datang ke KPK ini dengan niat baik sebagai seorang warga negara yang juga taat pada hukum. Saya di dalam ruangan yang sangat dingin, hampir sekitar 4 jam. Dan bersama penyidik face to face itu paling lama 1,5 jam. Sisanya ditinggal kedinginan. Dan kemudian pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Sehingga kemudian kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saya berhak untuk didampingi penasihat hukum. Dan kemudian akhirnya ya saya memutuskan bahwa pemeriksaan nantinya untuk dilanjutkan pada kesempatan lain. Dan kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum. Sehingga teman-teman pers kemudian akhirnya ya kami menyampaikan ya kalau gitu nanti pada kesempatan lain kami akan datang memenuhi undangan dari KPK sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen kami sebagai warga negara. Terima kasih. Mas, apa informasinya bahwa mungkin dari penasihat hukum dulu. Iya, Anda sempat menandatangani soal keberatan itu ya, Pak? Baik, saya mau sampaikan satu hal. Bentuk penyitaan tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Hasto, bentuk-bentuk pemanggilan ajudan lalu hadir dan langsung menggeledah dan sekarang menyita tentu wajib dan patut dipertanyakan. Mengapa? Karena penyidik kan bisa saja meminta langsung kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, tentu ini menjadi catatan bahwa apapun proses penegakan hukum mesti juga sesuai dengan prosedur.
sesuai dengan asas-asas fairness. Nah, oleh karena itu tentu Pak Hasto tadi sampaikan beliau keberatan berdasar dan valid. Kenapa nggak diminta langsung? Itu ini menjadi pertanyaan. Apakah ini ya kaitannya dengan ya satu wewenang yang sah begitu. Nah, oleh karena itu tentu sebagaimana hal ini ya yang disampaikan Pak Hasto, kita keberatan. Bang, apakah memang ada kaitan atau ada dugaan misalkan alat bukti sehingga HP itu harus disita, atau dalam kepentingan apa dalam penyitaan tersebut yang dimaksud? Ya itu tadi ya. Jadi kami sampaikan yang namanya bentuk penyitaan itu ya, tentu harus melalui prosedur. Tentu harus melalui tata cara. Jadi ini HP-nya Pak Hasto ya. Biasa adalah yang namanya penyitaan harusnya diminta kepada yang bersangkutan dong. Ya. Masa yang punya HP A ya nggak diminta dari yang langsung gitu loh. Ya. Padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif, datang sebagai warga negara yang patuh, datang sebagai sekjen PDI Perjuangan yang menghormati proses hukum. Tapi dibeginikan, apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan. Gitu. Apakah akan mengajukan pra peradilan? Nanti kita pikirkan, tim kuasa akan Selain HP yang disita apalagi? Jadi terima kasih karena memang belum masuk pada pokok perkara, jadi itu yang dapat kami sampaikan. Belum masuk pokok perkara aja sudah 4 jam. Pak, kemajuan pemeriksaannya gimana Pak? Makasih. Sudah ya, cukup Pak. Makasih. ada. Hasto ketawanya mentah. Makasih ya. Belum masuk ke materi pokok perkara saja sudah 4 jam. Makasih ya. Bayangkan toh, belum masuk ke materi perkara, lu sudah diperiksa 4 jam. Iya. 4 jam pun yang benar-benar bertatap muka dengan penyidik 1,5 jam. 3 jam sisanya kamu sendiri kedinginan di ruang KPK. Maksudnya ini mau protes. Gue dibiarin sendirian, gila 3 jam kedinginan di ruang KPK. Ya memang begitu teknik penyidikan. Lu kate di rumah lu sendiri. Lu kate di kantor PDIP. Lu kate sedang berlibur di luar kota, di hotel bintang 5. Yang lu, aduh, dingin banget AC-nya. Gua kecilin dah. AC kedinginan. Aduh, astaga. Ya memang seperti itu. Ini masih kedinginan di ruang KPK. Ntar lagi kedinginan di ruang tahanan. Ya. Apa mau yang kepanasan? Kalau kemarin kedinginan bisa dipesen nih. Ntar pemeriksaan yang berikutnya kita taruh di ruang pemanasan. Lu katanya bisa milih. Duh, gua kedinginan 3,5 jam ya. Gua kedinginan 4 jam dibiarin aja. Ya kayak gitu. Lu pikir enak. Ya kayak begitu. Itulah kenapa Harun Masiku lari. Kan suruh rasain dulu ini. Ya memang begitu toh. Oke, itu Hasto. Nah, sekarang pengacaranya. Kok pengacaranya bikin statement nggak yakin gitu ya? Menurut gue nih ya, apa ya, memberikan keterangan persnya kok flat gitu. Misalnya,
mengomentari masalah mekanisme penyitaan HP. Kenapa kok nggak kamu sampaikan sesuai undang-undang pasal sekian, ayat sekian, bunyinya begini, maka prosedur penyitaan harus begini, begitu loh, Bang. Kok flat banget, Bang? Kalau pengacara ya bicaranya dari sisi hukum lah, Bang. Jangan dari sisi komentar biasa. Jadi ragu-ragu nih, Bang. Ya kan, prosedurnya harus begini sesuai dengan KUHP pasal sekian-sekian. Nah, ini tidak sesuai. Ya, maksudnya kan begitu, Bang. Jangan harusnya minta izin dulu. Itu mah bukan penyitaan. Minta izin dulu penyitaan. Lo nggak pernah lihat debt collector nyegat motor di jalanan gitu ya? Kamu nggak pernah lihat tuh. Langsung dirampas begitu. Ya namanya penyitaan, namanya juga disita. Masa harus izin? Ini izin ya, saya sita ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Kata-katanya aja udah sadis. Penyitaan. Ada unsur pemaksaan, namanya juga disita. Gimana sih, Bang? Bang, mungkin gue yang salah kali ini. Suruh, mestinya izin dulu sama Pak Hasto. Pak Hasto, izin HP-nya saya sita ya. Oh, jangan. Nggak boleh. Itu banyak rahasia di dalamnya. Maunya begitu. Udahlah, ikutin aja. Udah yang paling aman ikutin. Jalanin. Udah nggak bisa lari kemana-mana ini. Udah jalanin aja. Sekarang lagi diproses, lagi diteliti, lagi diverifikasi kanan kiri, lagi dibongkar semua isinya. Nah, ntar lagi nanti dipanggil. Ya, daripada ribet ya udah siap-siap aja. Aduh, siapin dong pengacara, kitab hukum pidananya, KUHP-nya. Gimana sih ente kalau setiap kali komen harus pakai KUHP lah. Masa pakai statement biasa nggak ada dasarnya? Disampaikan dasarnya pasal berapa, ayat berapa. Oh, gimana sih pengacara? Ya udahlah, Bang, bebas-bebas aja. Yang penting Abang dampingi Hasto dan dipastikan Hasto bakal iya. Nggak jadi. Maksudnya Hasto bakal bisa memulangkan Harun Masiku dan nanti mendampingi pemeriksaan Harun Masiku. Gitu loh. Ya kalau kan terbukti ada fakta lain, ya itu soal lain. Jalanin aja. Jalanin aja ya. Kita tunggu update berita selanjutnya tentang Hasto dan Harun Masiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.